Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kami Figur Husada. Dan perlu saya sampaikan, sebenarnya ini adalah sambungan dari video yang kemarin ya. Untuk teman-teman yang belum menonton video saya yang kemarin, teman-teman bisa cek di kolom deskripsi video ini. Di sana sudah ada link videonya. Dan teman-teman tekan saja linknya, nanti teman-teman akan secara otomatis diantarkan ke videonya. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi ilmu mengenai bagaimana cara membuat tutup kantong alma mater. Oke, seperti biasanya sebelum kita mulai, jangan lupa tekan tombol subscribe, like, share, komen, dan juga aktifkan loncengnya agar selalu mendapatkan info-info seputar tata busana. Oke, sekarang kita langsung saja bagaimana tutorialnya. Mari kita simak video berikut ini. Oke teman-teman, kita langsung saja ya. Di sini untuk memulai menjahit alma mater, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita jahit pada bagian tutup kantongnya. Nah, untuk potongannya kira-kira seperti ini teman-teman. Dan yang saya pegang ini adalah bibir kantong bagian atas. Nah, ini nanti kita tempelkan di bagian tutup kantongnya ya. Kemudian ini untuk bibir kantong bagian bawah. Kemudian ini untuk lapisan tutup kantong. Nah, ini untuk bagian dalam ya. Di sini kita pakai kain furing karena bahannya terlalu ngepres. Dan ini untuk kain kantong tampak luar ya. Nah, kira-kira seperti ini. Kemudian ini untuk kantong bobok atau kantong masuk. Kantong pada bagian atas ya. Oke, sekarang kita lanjut. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita jahit dulu pada bagian bibir. Caranya kita lipat pada bagian press-pressannya ini teman-teman. Kita lipat seperti ini, lalu kita jahit seukuran sepatu mesin jahit. Oke, let's go, kita jahit. Nah, kita jahit kira-kira seperti ini ya. Ini untuk bibir tutup kantongnya. Kemudian langkah selanjutnya di sini kita akan menjahit pada bagian tutup kantongnya. Caranya letakkan kain pada bagian dalam. Ini untuk lapisan dalam ya. Kita letakkan seperti ini. Dan jangan lupa press-pressannya ini kita letakkan di bawah kira-kira seperti ini. Kemudian langkah selanjutnya letakkan kain. Nah, ini untuk kain kantong tampak luar ya. Kita letakkan kira-kira seperti ini, lalu kita jahit mulai dari sini. Nah, di sini kita pakai alat bantu ya. Nah, sampai di sini jangan dilepas dulu, kita teruskan jahitnya. Caranya kita letakkan kain furingnya ini atau kain bagian dalam ya. Caranya sama seperti yang ini tadi. Kemudian langkah selanjutnya letakkan tutup kantong bagian luar. Nah, kita letakkan kira-kira seperti ini. Pada intinya diadu ya teman-teman. Diadu kira-kira seperti ini. Oke, sekarang kita jahit ya. Kemudian langkah selanjutnya kita potong. Nah, kita potong tapi jangan terlalu mepet dengan jahitannya ya teman-teman. Nah, sampai di sini perlu diperhatikan yang saya tandai ini untuk tutup kantong bagian dalam ya. Nah, ini juga yang saya tandai ini untuk tutup kantong bagian dalam. Oke, langkah selanjutnya bagian kampuh ini kita lipat ke arah lapisan bagian dalam. Kira-kira seperti ini teman-teman. Ya. Kemudian langkah selanjutnya kita jahit pada bagian lapisan dalam. Oke, sekarang kita jahit ya. Nah, sampai di sini jangan dilepas. Langkah selanjutnya kita teruskan jahitnya. Caranya seperti ini teman-teman, sama ya. Jahitan kampuhnya ini kita lipat ke arah lapisan dalam, ke arah yang ini teman-teman. Lalu kita jahit pada bagian yang saya tunjuk ini. Nah, kita jahit pada bagian ini ya. Ini untuk tutup kantong tampak luar, ini untuk tutup kantong tampak dalam. Ini untuk lapisannya ya. Oke, sekarang kita lanjut. Langkah selanjutnya kita lipat seperti ini.
Nah, setelah kita lipat seperti ini, langkah selanjutnya kita jahit mengikuti potongan pislin yang ini ya. Kemudian langkah selanjutnya di bagian sisa kainnya ini jangan lupa kita potong ya. Nah, untuk pemotongannya jangan terlalu mepet. Kemudian langkah selanjutnya kita balik tutup kantongnya. Nah, sambil kita rapikan dan jangan lupa pada bagian sudut ini kita sedot ya agar lebih rapi. Nah, kalau udah rapi kita jahit pada bagian yang saya tunjuk ini teman-teman. Nah, sebelum kita jahit jangan lupa lapisan dalam ini kita masukkan ke dalam ya. Kira-kira seperti ini. Jangan sampai keluar seperti ini ya teman-teman. Oke, sekarang kita jahit. Nah, ini udah jadi. Kemudian langkah selanjutnya di sini kita akan memasang bibirnya. Nah, ini bibir ini kita pasang ke tutup kantongnya ini ya. Kita gunakan bibir yang kecil ini ya teman-teman. Yang ini untuk bagian bawah, bibir yang gede ini untuk bagian bawah. Oke, sekarang kita lanjut ya. Langkah selanjutnya kita ukur mulai dari yang saya tunjuk ini. Kita ukur naik menuju ke angka 5 cm lalu kita tandai. Di sini juga ya, kita ukur mulai dari tepi ini, kita ukur menuju ke angka 5 cm lalu kita tandai. Kemudian di sini juga sama ya. Dan sampai di sini perlu diperhatikan untuk menentukan ukuran lebar kantong itu sebenarnya menyesuaikan ukuran badan juga ya. Bisa diambil 5,5 cm atau 6 cm menyesuaikan ukuran lingkar badan. Oke, sekarang kita lanjut. Kita ukur mulai dari tepi ini menuju ke angka 5 cm lalu kita tandai di sini juga. Nah, di sini juga ya. Nah, setelah kita tandai seperti ini, langkah selanjutnya siapkan bibir yang kecil ini. Nah, kita jahit mengikuti jahitan yang ini ya. Diusahakan menyatu dengan jahitan yang saya tuju ini. Oke, sekarang kita lanjut. Nah, sampai di sini kita berhenti ya. Kemudian langkah selanjutnya letakkan bibir ini pada ketiga tanda ini ya. Kita letakkan kira-kira seperti ini. Nah, kalau udah pas di posisinya, langkah selanjutnya kita teruskan jahitnya. Dan jangan lupa tutup kantong pada bagian bawah ini kita tarik ya agar tidak berkerut. Kemudian langkah selanjutnya kita jahit bibir di sampingnya ya. Kita teruskan jahitnya. Nah, kemudian langkah selanjutnya bibir yang saya pegang ini kita letakkan pada ketiga tanda ini. Kira-kira seperti ini teman-teman. Nah, kira-kira seperti ini ya. Kemudian langkah selanjutnya jangan lupa kain sisanya ini kita potong dan jangan sampai mengenai jahitan ini ya untuk pemotongannya. Nah, ini untuk tutup kantong alma mater sudah jadi, hasilnya kurang lebih seperti ini. Oke teman-teman, kita lanjut ya. Langkah selanjutnya di sini kita akan menjahit kupnat. Nah, caranya kita ikuti saja garis yang ini ya. Caranya seperti ini teman-teman. Kita lipat mengikuti garis pada bagian yang saya tunjuk ini. Kita lipat seperti ini. Lalu kita jahit mulai dari tanda yang saya tunjuk ini, kita jahit sampai di sini kita berhenti. Dan jangan lupa jahitannya dimatikan ya. Kemudian langkah selanjutnya kita jahit pada bagian kupnat di sampingnya yang saya tunjuk ini. Caranya sama seperti yang ini tadi ya. Kita lipat mengikuti garis yang saya tunjuk ini. Kita lipat seperti ini teman-teman. Kita lipat seperti ini, lalu kita jahit mulai dari yang saya tunjuk ini, kita jahit sampai di garis letak tutup kantong ini kita berhenti ya. Oke, sekarang kita jahit kupnatnya. Nah, kita jahit kira-kira seperti ini teman-teman. Kita jahit kecil saja ya, kira-kira seperti ini.
Oke, langkah selanjutnya kita jahit kupnat di sebelahnya, di sampingnya ya. Caranya sama seperti yang ini tadi. Kita lipat mengikuti garis yang ini, lalu kita jahit. Nah, ini untuk kupnatnya sudah jadi, hasilnya kurang lebih seperti ini ya. Kemudian langkah selanjutnya di sini kita akan memasang tutup kantong. Nah, kira-kira seperti ini. Dan perlu diperhatikan pada bagian tutup kantong yang melengkung ini kita letakkan di depan kira-kira seperti ini ya. Oke, sekarang kita lanjut untuk pemasangannya. Caranya tutup kantong tampak luar ini kita letakkan di bawah kira-kira seperti ini. Lalu kita jahit mulai dari tepi yang saya tuju ini, kita jahit. Nah, sampai di sini kita berhenti. Oke, sekarang kita jahit dulu ya. Nah, kita jahit kira-kira seperti ini. Kemudian langkah selanjutnya kita ukur mulai dari jahitan yang saya tuju ini, kita ukur turun menuju ke angka 1 cm, lalu kita tandai. Kemudian di sini juga sama seperti yang ini tadi ya. Kita ukur mulai dari jahitan yang saya tuju ini, kita ukur turun menuju ke angka 1 cm, lalu kita tandai. Kemudian langkah selanjutnya kedua tanda ini seperti biasa kita hubungkan. Lalu langkah selanjutnya tutup kantong ini kita lipat kira-kira seperti ini teman-teman. Lalu kita tandai pada bagian samping, kita tandai kira-kira seperti ini. Kemudian di sini juga kita tandai sama seperti yang ini tadi ya. Kita tandai kira-kira seperti ini. Kemudian kita buka lagi tutup kantongnya ya. Kemudian langkah selanjutnya siapkan bibir yang berukuran gede ini, bibir bawah ya. Kemudian langkah selanjutnya kita tandai dulu di sini ya. Kita tandai seperti ini. Lalu langkah selanjutnya tanda yang saya tuju ini kita letakkan pada tanda yang ini. Kemudian jahitan yang ini kita letakkan pada garis yang ini ya. Oke, sekarang kita letakkan. Nah, kita letakkan kira-kira seperti ini. Kemudian langkah selanjutnya kita jahit mulai dari tanda yang saya tuju ini, kita jahit. Nah, sampai di sini kita berhenti. Sampai di tanda yang ini ya. Nah, setelah kita jahit seperti ini, langkah selanjutnya kita balik. Kita balik alma meternya. Nah, kira-kira seperti ini teman-teman. Nah, ini jahitannya ya. Kemudian langkah selanjutnya kita bobok, kita gunting ya. Nah, sebelum kita gunting, jangan lupa pada bagian kantongnya ini kita raba, kita buka ya. Agar tidak ikut ke gunting teman-teman, kita buka kira-kira seperti ini ya. Kita raba ya, kita gunting mulai dari tengah, kemudian kita gunting sampai di, nah sampai di sini kita berhenti. Lalu kita gunting sampai di sudut jahitan ini, dan sampai di sini perlu diperhatikan untuk pemotongan yang di sini jangan sampai mengenai jahitan ya. Nah, kita gunting kira-kira seperti ini teman-teman. Kemudian di sebelahnya juga sama seperti yang ini tadi ya. Kita gunting. Nah, sampai di sini perlu diperhatikan juga untuk pemotongan pada bagian yang saya tuju ini, itu jangan sampai melebihi ujung jahitan ya. Nah, kita gunting kira-kira seperti ini teman-teman ya. Oke, sekarang kita lanjut. Langkah selanjutnya kita balik lagi ya. Kemudian langkah selanjutnya bibir ini kita masukkan ke dalam kira-kira seperti ini. Nah, sambil kita rapihkan ya. Kemudian langkah selanjutnya kita masukkan tutup kantongnya ini, kita masukkan ke dalam. Nah, sambil kita rapihkan pada bagian sudutnya ini, sudut yang saya tunjuk ini ya. Kita rapihkan kira-kira seperti ini. Nah, pada bagian sudut ini belum rapi ya, kita rapihkan dulu. Nah, kalau udah rapi seperti ini, langkah selanjutnya pada bagian yang saya tuju ini kita jahit. Nah, kita jahit kira-kira seperti ini. Kemudian langkah selanjutnya kita jahit di sebelahnya ya. Sama seperti yang ini tadi ya. Nah, ini kan sudutnya keluar ya. Jangan lupa kita rapihkan ya. Di sini kita rapihkan kira-kira seperti ini teman-teman. Lalu kita balik. Lalu kita jahit.
Nah, kira-kira seperti ini ya. Kemudian langkah selanjutnya di sini kita akan membuat kantong bobok atau kantong masuk. Nah, pada bagian atas ini ya. Oke. Pertama-tama siapkan potongannya. Nah, potongannya kira-kira seperti ini. Nah, di sini nggak cukup ya. Kita sambung dulu. Oke, langsung saja ya. Setelah kita sambung seperti ini, langkah selanjutnya pada bagian yang kita press ini kita garis miring ya, jangan lurus, kita garis miring kira-kira seperti ini. Kemudian kita salin ke sisi yang salah satunya ini ya. Kemudian langkah selanjutnya siapkan potongannya, potongan depan ini. Oke, sekarang kita lanjut ya. Langkah selanjutnya, garis yang saya tunjuk ini kita letakkan pada garis yang ini. Nah, kira-kira seperti ini teman-teman. Kemudian langkah selanjutnya di sini kita akan menentukan patokan jahitan yang di sebelahnya ya. Kita ikuti saja garis yang ini. Seperti ini teman-teman. Nah, kita tandai di sini untuk memulai jahitan. Nah, di sini panjangnya saya ambil 10 cm ya, menyesuaikan ukuran badan. Oke, kita jahit. Oke, kita langsung saja ya. Setelah kita jahit seperti ini, langkah selanjutnya pada bagian ini jangan lupa kita potong tapi jangan terlalu mepet dengan jahitan ya. Lalu langkah selanjutnya di sini kita lipat. Kemudian langkah selanjutnya kain yang saya pegang ini kita lipat ke atas. Lalu langkah selanjutnya di sini kita akan menentukan ukuran lebar kantong bobok. Nah, langsung saja di sini saya ambil 2 cm. Oke, kita ukur mulai dari jahitan yang saya tunjuk ini, kita ukur naik menuju ke angka 2 cm lalu kita tandai. Kemudian di sebelahnya juga sama seperti yang ini tadi ya. Kita ukur mulai dari jahitan ini, sambungan jahitan ini kita ukur naik ke atas 2 cm lalu kita tandai. Lalu langkah selanjutnya kita lipat mengikuti kedua tanda ini. Kita lipat kira-kira seperti ini teman-teman. Setelah kita lipat seperti ini, langkah selanjutnya kita jahit sementara pada bagian yang saya tunjuk ini ya. Nah, kira-kira seperti ini teman-teman. Kemudian setelah kita jahit sementara seperti ini, jangan lupa jahitannya ini kita dedel ya. Nah, kita dedel kira-kira seperti ini. Kemudian langkah selanjutnya potongan badan alma mater ini kita balik. Nah, kita balik seperti ini. Lalu langkah selanjutnya kita jahit mengikuti jahitan yang saya tunjuk ini. Nah, diusahakan menyatu dengan jahitan yang ini ya. Nah, setelah kita jahit seperti ini, langkah selanjutnya kita balik lagi. Nah, kira-kira seperti ini. Kemudian langkah selanjutnya potongan kantong ini kita lipat seperti ini, lalu kita gunting pada bagian sisi ini. Dan perlu diperhatikan untuk pemotongannya, untuk pengguntingannya kita gunting sampai di tanda yang saya tunjuk ini ya, kira-kira seperti ini teman-teman. Kemudian langkah selanjutnya di sisi sebelahnya ini kita gunting juga ya. Kita gunting sampai ke tanda yang saya tunjuk ini. Kemudian langkah selanjutnya kita balik lagi. Nah, sampai di sini perlu diperhatikan. Langkah selanjutnya di sini kita akan membobok atau menggunting. Dan untuk mengguntingnya kita gunting di bagian atas ya, jangan di bawah. Kita gunting di bagian atas. Nah, kita gunting kira-kira seperti ini teman-teman ya. Kemudian langkah selanjutnya kita siapkan potongan kantong masuk. Nah, yang satunya ini ya. Oke, langkah selanjutnya kita letakkan di sini. Kemudian potongan yang saya pegang ini kita tempelkan di kain kantong masuk yang satunya ini. Kita tempelkan di sini. Lalu langkah selanjutnya kita jahit mulai dari yang saya tunjuk ini, kita jahit. Nah, sampai di sini kita berhenti. Nah, kita jahit seperti ini ya teman-teman. Dan di sini karena bahannya terlalu tebal, langkah selanjutnya di sini kita pecah ya.
kita pecah kira-kira seperti ini teman-teman. Kemudian langkah selanjutnya di sini kita jahit. Nah, jahit 2 kali ya. Kemudian langkah selanjutnya, ini kain yang saya pegang ini kita gunting ya agar lebih rapi. Yang lipat ini kita gunting. Lalu langkah selanjutnya kita balik lagi. Nah, kira-kira seperti ini. Kemudian langkah selanjutnya kain kantong yang saya pegang ini kita masukkan ke dalam kira-kira seperti ini. Nah, sambil kita rapikan ya. Kemudian setelah kita masukkan seperti ini, langkah selanjutnya kita akan melipat pada bagian sisi yang saya tunjuk ini ya. Untuk cara melipatnya, kita lipat menyesuaikan garis yang saya tunjuk ini ya teman-teman. Oke, sekarang kita lipat. Nah, di sini ya. Kemudian sebelum kita jahit, di sini kita rapihkan ya, jangan sampai ngelipat seperti ini ya. Kita rapihkan caranya. Di yang saya tunjuk ini kita tarik ke atas ya. Nah, kalau udah rapi, kalau udah halus, baru kita jahit. Untuk cara menjahitnya, kita tekan seperti ini teman-teman. Lalu langkah selanjutnya di sini kita buka ya. Kita buka seperti ini. Lalu kita tekan pada yang saya tunjuk ini. Kita tekan seperti ini, kita buka lebar-lebar. Lalu langkah selanjutnya kita jahit mulai dari yang saya tunjuk ini. Kita jahit mengikuti garis ini teman-teman. Kita jahit sampai ke bawah ya. Oke, sekarang kita jahit. Nah, kita jahit kira-kira seperti ini teman-teman. Nah, kira-kira seperti ini ya. Kemudian langkah selanjutnya, kain yang saya pegang ini kita potong, tapi jangan terlalu mepet dengan jahitan ya. Lalu langkah selanjutnya, jahitan yang sementara ini kita lepas ya. Lalu langkah selanjutnya, nah sampai di sini perlu diperhatikan. Di sini kan ada 2 lembar ya kainnya ya. Nah, kain yang bagian dalam ini kita pangkas teman-teman. Kita buang. Caranya seperti ini teman-teman. Kita potong ya. Nah, kira-kira seperti ini. Kemudian langkah selanjutnya, di sini kain yang saya tunjuk ini kita lipat ke dalam ya. Kita lipat seperti ini teman-teman. Lalu langkah selanjutnya kita jahit. Nah, kira-kira seperti ini ya. Kemudian langkah selanjutnya kita jahit kantong bobok di sebelahnya. Yang ini ya. Caranya sama seperti yang ini tadi. Caranya kita lipat mengikuti garis yang saya tunjuk ini. Nah, kita lipat seperti ini. Kemudian langkah selanjutnya di sini kita jahit. Caranya di sini kita tekan ya, lalu kita buka kantong boboknya, kita buka, lalu di yang saya tunjuk ini kita tekan, lalu kita buka lebar-lebar, lalu kita jahit di bagian yang saya tunjuk ini ya. Oke, langsung saja kita jahit. Nah, kira-kira seperti ini teman-teman. Dan sampai di sini perlu diperhatikan, ini kan kelihatan ya kalau dilihat dari luar. Agar tidak terlihat, ini kita potong ya. Kita potong bagian dalam. Nah, lalu kita lipat ke dalam. Caranya seperti ini tadi ya. Lalu kita jahit. Nah, kira-kira seperti ini ya. Kemudian langkah selanjutnya di sini kita akan menjahit kantong bobok pada bagian dalam. Nah, ini kan belum dijahit ya. Caranya kain alma mater ini kita lipat seperti ini, lalu kita jahit pada bagian yang saya tunjuk ini ya. Nah, kira-kira seperti ini teman-teman. Kita jahit ya. Lalu langkah selanjutnya, kain sisa ini jangan lupa kita potong ya agar lebih rapi. Nah, kira-kira seperti ini ya. Kemudian langkah selanjutnya, kain yang saya pegang ini kita jahit ke kupnat ini ya. Caranya seperti ini teman-teman. Kita ratakan dulu ya. Nah, kemudian langkah selanjutnya kita tekan pada bagian kupnat yang saya tunjuk ini.
lalu kita buka. Nah, kita buka seperti ini, lalu kita jahit pada bagian yang saya tuju ini. Kita jahit pada bagian kupnat ini ya. Nah, kira-kira seperti ini teman-teman. Kemudian langkah selanjutnya di sini kita akan memasang kain kantong di bawahnya yang saya tunjuk ini ya. Oke teman-teman, sampai di sini perlu diperhatikan mengenai cara pembuatan kain kantong kemarin belum saya jelaskan ya. Nah, ini caranya kira-kira seperti ini teman-teman. Siapkan kain 2 lembar kira-kira seperti ini, dan untuk ukurannya panjang lebarnya menyesuaikan ukuran kantong masuk ya. Nah, di sini langsung saja panjangnya saya ambil 20 cm. Kemudian di sini untuk lebarnya saya ambil 15 cm teman-teman. Untuk kedalaman kantongnya menyesuaikan keinginan ya. Nah, ini nanti kain yang saya pegang ini nanti kita jahit pada bagian bibir yang saya tuju ini teman-teman. Caranya seperti ini. Nah, seperti ini kita jahit seperti ini ya. Kemudian langkah selanjutnya siapkan kain warna biru ini, kain sisa pemotongan alma mater ini ya. Ini 2 lembar. Kemudian langkah selanjutnya siapkan kain kantongnya ya, untuk panjang lebarnya menyesuaikan ukuran yang ini ya. Langsung saja di sini panjangnya saya ambil 25, lebarnya menyesuaikan ukuran yang ini ya. Nah, caranya kain yang warna merah ini kita jahit di sini, kita jahit ya. Lalu langkah selanjutnya kita tempelkan di sini teman-teman. Oke, langsung saja kita jahit ya. Pertama-tama siapkan kain warna biru atau kain sisa pemotongan alma mater. Lalu langkah selanjutnya kita jahit di bagian ini ya. Nah, kira-kira seperti ini. Kemudian langkah selanjutnya siapkan badan alma maternya. Untuk cara menjahitnya kira-kira seperti ini teman-teman ya. Letakkan bibir bawah kira-kira seperti ini. Lalu langkah selanjutnya siapkan kain kantong bagian bawah. Nah, yang ini ya, kita lipat dulu. Kita lipat seperti ini, lalu kita tempelkan di bibir bagian bawah. Kita tempelkan kira-kira seperti ini, lalu kita jahit. Kemudian langkah selanjutnya siapkan potongan kain kantong yang kita sambung ini ya. Kita tempelkan di sini teman-teman. Lalu langkah selanjutnya kita jahit mulai dari yang saya tuju ini ya. Nah, sampai di sini kita berhenti, kita putar ya. Setelah kita jahit seperti ini, langkah selanjutnya jangan lupa kain sisa ini kita potong agar lebih rapi. Nah, kira-kira seperti ini teman-teman. Kemudian langkah selanjutnya lipatan bagian bawah ini kita buka ya. Kita buka seperti ini ya, kita jembreng ya. Lalu langkah selanjutnya kita jahit pada bagian yang saya tuju ini. Kita jahit dengan kain kantongnya ini. Lalu langkah selanjutnya kain yang warna merah ini kita potong. Lalu langkah selanjutnya kita jahit sementara pada bagian lipatan yang saya tuju ini. Nah, kita jahit sementara kira-kira seperti ini. Oke, untuk pembuatan kantong tutup alma mater sudah jadi, hasilnya kurang lebih seperti ini. Kemudian ini untuk kantong boboknya ya. Ini untuk tampak luar ya. Kemudian ini untuk tampak dalam, hasilnya kurang lebih seperti ini. Dan sampai di sini perlu diperhatikan untuk pemasangan tutup kantong di sebelah kanan itu caranya sama seperti yang ini tadi ya. Oke, untuk selanjutnya cara memotong kain furing alma mater teman-teman bisa cek di video selanjutnya ya. Oke, sampai di sini saya ucapkan terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini, dan semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman, dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Terima kasih.